selamat sore semuanya. Selamat sore juga, Bu. Oke, baik, di sini saya akan memberikan materi tentang kegiatan pelaku ekonomi. Nah, sebelum saya memberikan teorinya, di sini saya minta salah satu dari teman-teman untuk memulai dengan doa. Silakan salah satunya pimpin doa. Ayo, Berdoa mulai. Berdoa selesai. oke, terima kasih. Siap. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang oke, ini materi kita. Nah, ini materi kita hari ini tentang pelaku kegiatan ekonomi. Iya, Bu. Nah, di sini ada 3 pelaku ekonomi. Siapa yang tahu? Kalau ada yang tahu bisa dijelaskan. Tidak tahu. Oke, karena tidak ada yang tahu, di sini saya akan memperjelas mengenai pelaku kegiatan ekonomi. Nah, di sini tuh ada 3 pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama itu ada konsumen atau konsumsi. Terus yang kedua ada distributor atau distribusi. Terus yang ketiga ada produsen atau produksi. Nah, dari ketiga ini, yang pertama itu ada produsen, kedua distribusi, yang ketiga Distributor. sama aja Distribusi konsumen. distributor. Distribusi konsumen. Baik, di sini jadi yang dinamakan produsen ini merupakan orang yang menciptakan atau menambahkan nilai guna suatu barang. Nah, itu yang dinamakan produsen. Nah, contohnya itu seperti apa? Ya, contohnya seperti ibu memasak beras dijadikan nasi untuk sarapan. Nah, itu ibu ini merupakan seorang produsen. Nah, yang sudah menjadi nasi itu ibu yang memproduksi dari beras menjadi nasi. Nah, itu yang dinamakan kegiatan produksi. Yang produsen ini namanya orang yang menciptakan. Itu yang dinamakan produsen. Terus yang kedua, distribusi atau distributor. Nah, distribusi ini merupakan orang yang menyalurkan barang atau jasa. Nah, contohnya seperti teman kita yang selfie, dia mengambil bolpen sama buku di perusahaan buku sama bolpen. Nah, dari perusahaan itu dia salurkan ke mahasiswa-mahasiswa yang berada di sekitaran kampus. Nah, itu yang dinamakan distribusi. Orang yang menyalurkan itu dinamakan distributor. Terus yang ketiga itu konsumen atau konsumsi. Nah, konsumen ini orang yang memakai. Kalau konsumsi itu yang mengurangi nilai guna suatu barang. Nah, dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Bu. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan berarti sudah pada paham ya? Iya, Bu. Oke, karena sudah paham. Nah, di sini Ibu ada 3 balon yang terdiri dari warna hijau, biru, dan merah. Nah, dari sini karena teman-teman sudah paham semua, Ibu akan menggunakan media, di mana peraturan dari media ini teman-teman akan menyanyikan, bukan menyanyikan ya, tapi menyebut angka dari 1 sampai 10.
balonnya tetap dipegang. Lalu misal dari 1 sampai 10 kan di sini ada teman-teman 3 orang yang ikuti pelajaran. Nah, dari 1, 2, 3, 4 misalkan ibu bilang stop. Misal stopnya di 4, siapa yang menyebutkan angka 4 tadi, dia yang akan memecahkan balon dan menjawab soal yang ada di dalam balon. Nah, jadi soal-soalnya itu sudah ada di dalam balon. Nah, jadi ibu hari ini menyediakan balon ini, manfaatnya untuk itu. Oke, apakah paham sampai di sini? Paham Bu. Oke, berarti kita langsung menggunakan medianya ya. Iya. Oke, silakan pegang balonnya masing-masing. Perhitungannya dimulai dari teman kita Cika. Silakan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stop. 9. Minta pulpennya Bu. Udah. Oh my God. Ini saya kasih pecah. Harus tenaganya di ekstra. Oke, lanjut. Baca soalnya dan jawab ya, harus dijawab. Iya Bu. Pertanyaan yang Ibu sudah siapkan di sini, apa yang dimaksud dengan produksi? Langsung dijawab ya Bu. Iya, silakan. Oke. Kegiatan untuk menciptakan nilai barang dan jasa. Itu yang dimaksudkan dengan produksi. Itu saja Bu. Oke, mungkin ada dari kedua teman yang ingin mau menambahkan? Nggak ada Bu. Lanjut Bu. Oke, karena tidak ada, baik Ibu akan jelaskan. Di situ Ibu tadi sudah menyediakan pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan produsen? Nah, produsen ini tadi seperti yang Ibu sudah jelaskan. Itu orang yang menciptakan atau menghasilkan suatu barang. Itu yang dinamakan produsen. Nah, kalau untuk produksi itu juga sama. Kalau untuk produsennya itu orangnya, tapi kalau produksi itu orang yang menghasilkan. Nah, itu yang dinamakan produsen. Jawaban dari teman kita pun benar sekali jawabannya. Terus kita lanjut lagi perhitungannya. 1, 2, 3. Teman kita Sin juga bisa kok untuk ya udah. Ulang mulai dari Ulang awal. dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. pakai tenaga ekstra. Astaga. Oke, silakan baca soalnya. Baik Bu. Kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai suatu barang atau jasa disebut. Silakan dijawab atau mau dipikirkan dulu. Langsung jawab Bu. Oke, hebat sekali ya. Konsumsi Bu. Iya. Itu saja jawaban saya Bu. Jawabannya memang benar. Nah, konsumsi itu kegiatan untuk mengurangi nilai guna suatu barang. Itu yang dinamakan konsumsi. Kalau konsumen itu orang yang mengurangi nilai guna suatu barang. Itu yang dinamakan konsumen. Konsumen. Terus lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Stop. Oke Bu. Bisa pertanyaannya. Kasih pertanyaan. Silakan. Ayo dibacakan soalnya. Pertanyaannya, faktor pasar, barang perusahaan, dan kebiasaan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi Bu. Oh iya, benar yang jawabannya.
menanggapi dari materi hari ini? Udah Bu. Iya sih. Udah Bu. Saya boleh menambahkan sedikit ya Bu Oh, boleh. tentang distribusi. Iya. Ekonomi, pelaku kegiatan ekonomi. Distribusi itu untuk menjual, untuk pasar yang menjualkan faktor-faktor produksi, misalnya tenaga kerja, pasar modal, pasar mesin, dan produksi atau lain-lain. Itu saja Bu. Oke, baik. Terima kasih teman kita sudah menambahkan lagi dari distribusi. Mungkin ada lagi? Oke, karena sudah tidak ada, Ibu rasa materi kita cukup juga untuk hari ini. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Ya, Bu. Selamat Iya, sore. sore.